Oke, dalam waktu tenang. Thank you dipertanyakan. Kita akan apa namanya sebenarnya bisa jadi sudah loh. Cuma kita diam-diam. Karena sebenarnya kan nggak perlu harus diumumkan besar-besar anyway. Karena 0,0 itu dalam proses semua orang Indonesia mungkin semuanya nanti semua broker akan dalam waktu dekat akan. Tapi Valpuri mudah-mudahan bulan Oktober sudah mulai launch. Bulan depan. Iya. Oke, teman-teman. Pak, ini ada yang nanya di kolom Q&A, kita jawab dulu. Kalau mau scalping minimum dana berapa, Ci? Wah itu Maksimal rugi. Terutama itu pemula yakin pasti rugi. Wah, ini pemulanya bilang yakin pasti rugi. Memang sih kita kalau misalnya mau trading tuh pasti harus terima realita ya, akan rugi. Tapi gimana ruginya terukur? Karena kalau kita misalnya nih mengingkari diri nggak mau rugi, ujung-ujungnya sekali rugi telak banget ya. Jadi kayak kalau misalnya kita udah salah arah nih, misalnya kita yakin ini bakalan naik gitu ya, kita pasang buy, ternyata kita salah baca, itu dia turun gitu ya, udah kita harus ngaku tuh cepet. Kalau kita nggak mau ngaku ya, ini pengalaman pribadi, terus kalinya loss tuh, oh my god, tadi ada yang bilang katanya trauma. Nah, jangan sampai kita tuh trauma kayak gitu kalau loss gitu. Jadi kita tuh anggap ya udah loss, emang trading ya ya. harus mau loss kayak gitu. Cuma lossnya gimana biar lossnya tuh kita nggak apa-apa gitu loh, modal kita nggak apa-apa, kitanya nggak apa-apa kayak gitu loh. Iya. Boleh silakan dijawab Pak Anies. Oke, mungkin gini ya, dalam ebook kita itu kita juga ceritakan sebuah kisah. Kisahnya ini trader bahasa Indonesia legendaris. Pokoknya legendary trader lah ya. Legendaris ya. Bahasa Indonesia ya, legendaris ya. Jadi trader yang benar-benar udah benar-benar profesional, mendidik banyak sekali trader dan rata-rata yang dididiknya juga berhasil. Trader ini namanya Richard Dennis, teman-teman boleh cek. Beliau adalah penemu turtle trader dan kita dalam buku kita itu kita sebutkan. Jadi yang namanya trader akan kena kalau tidak dengan sukarela nanti akan dipaksa gitu. Dengan situasi di mana akan terjadi kesalahan. Namanya juga mengambil keputusan, apalagi scalping ya. Karena kita bayangkan diri kita kalau kita dalam hitungan setiap menit harus ngambil keputusan penting gitu. Ada nggak kemungkinan kita bakal error ngambil keputusan? Ya, jangankan dalam hitungan menit, dalam hitungan hari kita bisa memutuskan, kita bisa error kan ya. Nah, error itu kalau dalam market kita rugi dalam trading gitu. Jadi real dampaknya buat kita bukan hanya sekedar mental aja, tapi real dalam bentuk kita kerugian uang. Nah, kalau kita nggak siap dengan ini, tadi saya mau sebutkan soal Richard Dennis. Richard Dennis, beliau ini bukan tidak menggunakan money management atau risk management, sangat detail rules tradingnya, tetapi pada saat dia sudah merasa nyaman, dia melupakan rules-nya, hanya beberapa saat saja dilupakan rules itu, dan terjadilah yang kita sebut dengan Black Monday pada saat itu, dan dia akhirnya dituntut oleh perusahaan yang dia dirikan sendiri, karena tidak menggunakan rules-nya. Bayangkan, pendiri kayak misalnya Steve Jobs, melakukan kesalahan yang menuntut Apple gitu, kayak gitu, atau Bill Gates melakukan kesalahan yang menuntut adalah Microsoft, seperti itu yang terjadi karena merupakan rules dalam soal yang tadi itu stop loss tadi itu gitu. Pesan-pesan ini ya. Baik, dari Pak Muhammad Negara nanya apakah ada istilah ARA dan ARB. Kalau ini saya bisa jawab ya. Ya, jawab sih. Kalau yang susah-susah Pak Isa aja. Jadi di forex nggak ada arah ARB ya guys. Jadi kalau lilinnya panjang-panjang ke atas ya udah nggak ada arahnya. Kalau lilinnya panjang-panjang ke bawah terus beruntun ya udah nggak ada ARB-nya. Karena itu kita harus disiplin ya. Itu dia sebabnya kita harus disiplin di forex dan harus siap mental ya. Jadi memang teman-teman trading itu bukan untuk semua orang. Trading forex juga bukan untuk semua orang. Jadi kita harus tahu mengenali diri kita sendiri apakah kita cocok apa enggak. Nah, mungkin teman-teman tadi dibilang sama Pak Is bisa mencoba dengan akun demo dulu, lihat dulu pergerakannya cocok nggak nih sama teman-teman kayak gitu kan. Iya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di forex tuh akan selalu ada peluang, yang penting kita udah tahu tadi gimana caranya manajemen risikonya dulu, karena peluangnya tuh banyak. Malah yang salah satu problem yang saya alami sendiri adalah jadi nggak bisa berhenti Pak Is waktu itu awal-awal saya kenal forex. Dari bangun tidur sampai mau nutup mata ada posisi terus. Itu jadi meskipun Iya, cuan iya, menyiksa teman-teman,
Nggak cuan lebih menyiksa lagi. Iya. Jadi kita harus tahu Kalau membatasi diri itu loh. kalau saya dulu waktu awal-awal bahkan sampai ke bawah mimpi harganya, Ci. Jadi kebayangnya tidurnya itu harga yang terus running text itu di dalam mimpi adalah harga. Mimpinya Ya tuh itu, candle-candle gitu. iya betul. Ci, saya mau kasih pengumuman sedikit boleh nggak, Ci? Oh, boleh dong. Ini ada titipan dari admin kita yang gagah berani. Bukannya admin kita cantik ya? Ya, gagah berani dan cantik jelita juga sih. Oh, Tapi gitu dia ya. gagah berani, kita harus potong acara Jalid. Oke, teman-teman semua, teman-teman Valgori, teman-teman Cialin semua, bahwa ada 5 pertanyaan yang nanti akan kita lemparkan. Mungkin dari Cialin juga boleh, dari saya juga boleh, dari saya 3, dari Cialin 2, atau dari Cialin 3 kali ya, dari saya 2. Dan teman-teman akan mendapatkan hadiah bagi yang berhasil menjawabnya dengan benar, dengan nilai Rp50.000. Lumayan lah buat beli kopi-kopi. Jadi Bisa lah. sembari belajar dapat kopi kan. Ya, Oke. lanjut sih. Mental seperti apa nih? Pertanyaannya nanti, aduh masih banyak banget nih Pak pertanyaannya yang tadi do and don'ts, kemudian itu belum dijawab. Lebih baik trading forex atau XAU. Jadi XAU itu lebih volatil teman-teman. Kalau Ya. misalnya kita mau geraknya sedikit aja nampol ya udah XAU. Tapi kalau dia gerak nggak sesuai dengan posisi kita juga nampol ya. Jadi siapin Oh, aja. Kalau misalnya buat pemula disaranin tuh fair forex yang banyak di tradingin orang, misalnya Euro USD kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita baru belajar satu dulu aja dulu sampai kita fasih kayak gitu. Kalau saya dulu awal-awal tuh ya nyoba macam-macam sampai ke silver segala macam, akhirnya tuh di silver loss gede banget. Jadi teman-teman silver ya. Coba silver lotnya 5.000 ya. lotnya kan gede banget itu. Jadi Gede. teman-teman 2.000 lah. harus hati-hati teman-teman ya. Jadi misalnya coba yang satu dulu kita selesaiin dalam artian sampai kita udah paham, kita ngerti kira-kira kalau ada berita apa, rilis data apa, efeknya apa ke pair yang kita tradingin ini. Itu dulu teman-teman bertahap ya. Memang kalau sudah lama di market forex tuh akhirnya kita kayak punya pair favorit ataupun juga komoditas favorit. Misalnya ada orang yang trading emas aja karena dia udah ngelotok di situ, dia udah tahu gitu ya. Nanti suatu saat kalau misalnya teman-teman konsisten di forex akan sampai juga ke tahap itu. Oke, Yes. Bas. Baik, baik, baik. Kita jawab dulu nih Pak, mental seperti apa yang harus kita miliki kalau mau scalping? Oke, mental seperti apa ya? Jawabnya kalau kita sebutkan mental businessman boleh nggak? Boleh dong. Iya, jadi sebenarnya kan sama aja ya. Intinya begini, ada basic-basic yang harus kita penuhi dalam apapun, misalnya termasuk dalam trading. Confident harus dalam hal apapun kan itu ya. Kalau kita nggak confident, kita nggak akan berani download aplikasinya itu apalagi misalnya kita klik untuk buy dan sell. Jadi confident is a must, itu salah satunya. Kemudian mental disiplin, walaupun saya sebenarnya suka ngerasa bersalah kalau ngomong harus disiplin ya, karena di bagian yang ini saya sedikit-sedikit masih bisa disiplin ya gitu. Jadi tapi tetap aja ya boleh ngomong kalau misalnya itu kita anggap baik ya. Jadi disiplin adalah salah satunya. Kemudian juga di situ ada sabar. Kemudian mental yang tadi seimbang, tidak mudah terpengaruh ketika kita tidak mudah terpengaruh ketika lagi happy dan lagi depresi, nggak kebawa emosi apa namanya mentalnya itu nggak mempengaruhi decision makingnya, prosesnya gitu. Jadi itu mental apa namanya kondisi yang perlu kita miliki kalau kita mau yang sukses besar gitu ya. Kalau misalnya sukses kecil-kecil sedikit ya, kalau kita ya seperti tadi itu disiplin-disiplin, tapi tetap harus ada poinnya yang kita disiplinkan. Kalau misalnya sekali dua kali kita misalnya nggak disiplin masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau memang mau benar-benar sukses dan kerja keras yang seperti misalnya kita dengar cerita-cerita orang-orang sukses ya, disiplinnya juga harus keras gitu. Sabarnya juga harus keras, kerjanya juga harus keras, yang kayak gitu-gitu. Baik, berarti percaya diri, disiplin, dan Sabar, tenang. ya tenang. Tenang. Calm and compose, teman-teman ya. Ya, mantap. Baik. Calm and compose.
Lanjutkan pertanyaan aja, Ci. Kurang waktunya, Ci. Emang iya, ada puluhan ini di Q&A-nya belum Tadi, kejawab. tadi Di apa lagi kolom ya? komen juga ada yang ke-skip. Mohon maaf ya, teman-teman. Kalau misalnya dalam kesempatan ini belum semuanya bisa kita jawab. Kayaknya kita waktunya bagi-bagi voucher ya sekarang sebelum saya takut mati mendadak aja. Nggak, maksudnya IG Live-nya ya mati mendadak. Nanti nggak sempat disimpan. Nanti teman-teman mau lihat lagi nggak bisa. Oh gitu ya, nggak bisa disimpan ya. Oh oke oke Kalau oke, baik. tiba-tiba, kalau lebih dari 1 jam, kadang-kadang suka itu Pak, apa mendadak di cut Close, dari IG-nya, tutup di ya. close. Oh ya, oke. Baik, kita mulai dengan pertanyaan dulu kali ya, Ci ya. Ini teman-teman yang bisa Boleh. menjawab. Jadi Ci Alin nanti akan memberikan pertanyaan berapa Ci dari Cici? 3 atau 2? Dari 2 2 aja deh saya. ya. Saya 3 ya berarti ya. Kita Iya. mulai dari pertanyaan pertama teman-teman semua ya. Jadi jurinya Uh, siapa nih nanti yang Jurinya sama menentukan? kita berdua Ci. Oke, Hmm. baik. Oke, teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaan ini yang paling benar dan paling cepat menjawabnya akan mendapatkan voucher 50.000 dari kita, bisa buat kopi ya. Bahwa topik kita malam hari ini adalah scalping. Nah, scalping itu apakah swing trader ataukah bagian dari swing trading atau bagian dari day trading? Silahkan. Cara menjawabnya gimana? Cara lihat jawaban. Diketik, Ada. diketik. Ya, silakan diketik jawabannya ya. Oke, pertanyaannya adalah scalping. Ada Rudi dan Erika dan Lani Fabs, mana yang duluan nih? Silakan. Saya admin yang paling duluan menjawab. Erika Paramita, oke. Erika Paramita. Erika Paramita ya. Dapat Saya yang tulis di pertama. sini. Oh, voucher 50.000 nih. Oke. Oke, selamat Erika. Langsung DM admin Valburi ya. Oke. Oke, thank you. Cialin, Lanjut. pertanyaan kedua silakan. Pertanyaan kedua. Baik, biar ingat ya tadi, kalau kita scalping disaranin pakai indikator apa? Nah, Indikator momentum yang mana tadi yang dikasih bocorannya? Iya, momentum. Iya, oke. Momentum oke, yang paling duluan adalah Erlina Sofia Marlina. Erlina Sofia Marlina. Oke, jawabannya apa? Momentum ya. Boleh, silakan Pak Is. Oke, saya lagi bertanya ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Cialin tadi. Kita lebih detail sedikit lagi. Strategi yang tadi saya share itu, yang tadi itu supaya nggak terbuang percuma. Kita udah share tapi nggak ada yang nyatat nanti takutnya. Jadi supaya bantu mencatat teman-teman indikator yang lebih spesifik ya, nama dari osilatornya apa dan type. Jadi jawabannya dua dalam sekaligus nih. Boleh ya dua sekaligus ya biar ini. Jadi indikatornya apa, namanya langsung, namanya singkatan boleh, namanya nggak apa-apa. Kemudian time frame yang digunakan. Jawabannya saya tulis unblock ya. Jadi yang sesudah jawab dari tulisan unblock saya itu yang dihitung. Ya, jadi beserta angkanya teman-teman. Yang uppernya berapa, bawahnya berapa. Upper. Yes. Wah, lebih detail lagi ya sih ya. Gitu nggak sih? Maksudnya enggak ya? Enggak. Silakan dipilih admin. Iya. Silakan boleh. Admin dipilih. Jawabannya adalah RSI dan 15 minutes. Yes. Siapa yang menang? Rudi kali ya. Kalau di saya sih Rudi. Benar. Karena lengkap. Oh ya. Rudi. Ya, oke. Pak atau Kak Rudi? Rudi HR. Ya. Rudi HR 99. Dapat strategi gratis, juga dapat 50.000. Oke, silakan Ci. Langsung itu ya, apa namanya, chat ke admin ya. Yes. Baik, adminnya Valburi ya, bukan ke admin Alim ya. Gak apa-apa Oke, baik.
Oke, lebih detail lagi ya tadi. Oh, ini lengkap banget nih, udah Rudi Wijaya Chua. Waduh, waduh, waduh. Rudi Wijaya. Iya, tapi pertanyaannya belum sih. Baik, kita pertanyaan yang lain ya. Jawabannya aku Rudi. Belum ditanya Pak, udah menjawab belum? Udah belum ditanya udah menjawab. Baik, tadi baru sampai time frame-nya ya. Oke. Ya. Sekarang strategi yang RSI tadi itu angka berapa batas bawah dan batas atas dan batas bawahnya untuk yang forex ya, untuk yang forex guys. Udah ada yang jawab? Udah ada belum? Untuk forex. Jadi area yang lengkap ada, ya. Ya. Ada levelnya di mana kita buy, di mana kita sell. Levelnya ada angkanya tadi. Ada yang jawab? Oh, udah Ahza Ian ini yang dapat sih kalau menurut saya nih. Oke. Ahza Ian 123. Sorry. Udah benar ya? Udah benar. Sisa satu lagi berarti ya, Pak? 6535. Bukan 7030. Azaian tadi 6535. Ternyata admin begitu. Oke, benar ya? Jadi dia jawab 2 kali nih. Paling atas sudah benar. Dia jawab lagi berikutnya. Ibu rajin amat jawabannya, Bu, banyak banget. Jadi yang paling atas sudah paling benar. Jadi gimana? Jawabannya Ibu sih banyak. Gak apa-apa deh, anggap aja Ibu rajin ya, Bu ya. Kita kasih voucher. Yang 6535 ya. Tapi yang benar 6535 ya, Bu. Yang jawaban Ibu paling atas sudah paling benar, Bu. Oke. Udah ada yang udah ada yang nyiapin jawabannya nih, pada pertanyaannya belum. Anis 1 2 3. Oke. Pertanyaan terakhir ya, karena ini juga scouting masih supaya juga teman-teman bisa bawa pulang, supaya ingat, supaya bisa dimanfaatkan, jadi nggak tangan hampa. Strategi yang tadi juga masih kita gunakan selain forex dengan settingan 6535 RSI, juga kita sebutkan ada menggunakan instrumen komoditi dengan settingan apa, komoditinya sebutkan apa, settingan RSI-nya sebutkan apa. Silahkan dijawab. Belum. Di situ RSI yang untuk komoditas berjangka ya teman-teman, tadi beda angkanya. Masih salah, masih belum tepat. Ini yes. Hai Luna Samsara. Yes. Hai Luna, hai. Tepat jawabannya benar di XAU. Jangan lupa nanti time frame-nya di 15 menit ya. Silahkan dicek, dicoba di rumah dengan 60 dan 40. Ya. Bukan 60 sebagai overbought, tetapi sinyal untuk kita ikut ke area overbought-nya ya. Tadi mudah-mudahan kalau mengikuti tahu kalau 60 itu sebenarnya buat kita adalah kita mau ikut buying gitu ya. Dan sebaliknya. Oke, dari saya mungkin silakan teman-teman yang sudah menjawab dengan benar tadi yang sudah dicatatkan tadi DM ke adminnya Valburi_futures IG kita. Nanti akan dibagikan hadiahnya. Kalau yang nggak dapat nanti boleh ditagih ke challenge lagi nanti ke kita. Mungkin begitu dari saya cukup. Thank you atas ininya semua kehadirannya. Terima kasih banget sudah rame-rame bergabung bersama saya dan Cialin. Silakan Cialin. Iya, terima kasih ya teman-teman udah join. Disclaimer ya, setiap kalau kita mengincar cuan di atas free risk premium, artinya di atas bunga yang bebas risiko, itu pasti ada risiko ya teman-teman, pasti ada risikonya. Salah satunya juga apapun yang instrumen yang di atas bunga deposito atau di atas bunga obligasi, pasti ada risiko. Nah, kita harus ngerti risikonya apa. Itu aja sih.